Selamat pagi, Shalom, selamat Natal. Tuhan berkati semua saudara di sini. Masih pada kaku, masih pada kedinginan. Mari kita buka dengan satu joke, oke? Ini hanya lelucon. Ada 3 lansia lagi ngobrol sama-sama. Lansia yang pertama, ya seumur saya ada kira-kira gitu. Komplain. Dibilang, aduh hidup susah bener ya. Saya tuh setiap 4 jam mesti bangun ke washroom. Lansia yang kedua tambahin, saya lebih-lebih lagi loh. Setiap 2 jam saya mesti dah ke washroom. Lansia yang ketiga dengan sedih benar tampangnya. Kalian berdua masih bisa bangun. Artinya apa? Dia berenang di ranjangnya. Rupanya pada nggak terima nih, nggak dapat. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah mengapa kita merayakan Natal. Apa artinya Natal bagi kita semua? Sebetulnya kalau kita lihat sama-sama, mari kita lihat sebetulnya apanya fokus dari Natal. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3 ayat 16, saya percaya semua sudah hafal akan ayat ini. Tapi mari kita renungkan pada pagi hari ini, apa maknanya firman di sini. Firman mengatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu adalah agape love, kasih yang tak terbatas, unconditional. Akan siapa? Dunia ini. Bukan hanya beberapa orang, saudara. Bukan hanya untuk orang Israel atau orang Yunani atau orang Arab. Tapi untuk kita semuanya di sini. Untuk seluruh dunia. Yaitu saudara dan saya. Termasuk mendapat kasih Allah. Sehingga ia telah mengaruniakan, memberi hadiah. Anaknya yang tunggal. Tuhan memberikan hadiah kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya kekal. Ini satu statement yang penting sekali kita renungkan, saudara. Sebab ada perbedaan antara kehidupan dan kematian. Bagi yang percaya kepada Tuhan, siapa di sini yang percaya pada Tuhan? Saudara semua beroleh kehidupan. Tetapi yang tidak percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ia akan binasa. Saudara, hanya ada 2 tempat. Destiny kita, akhir hidup kita. Apakah kita akan ke sorga dengan Allah Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus? Atau kita binasa bersama iblis di neraka? Itu pilihan kita semuanya. Maka itu fokus Natal yang paling penting adalah karena begitu besar kasih Allah. Dia ingin semua dari kita ini masuk surga bersama dia. Itulah sebabnya dia menghadiahkan, menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bukan kepada agama atau kepada seseorang pribadi yang lain, atau kepada siapapun juga, melainkan satu orang hanya, yaitu Yesus Kristus. Orang ini akan percaya. Orang ini akan hidup dan tidak akan mengalami kebinasaan. Katakan amin. Tetapi banyak orang masih menempatkan firman Tuhan di atas kebudayaan dan tahayul. Banyak dari kita yang masih bencong hatinya, saudara. Tidak menempatkan firman Tuhan
di atas kebudayaan atau tahayul. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan demikian. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang tua, latihlah dirimu beribadah. Tuhan mau kita menjauhi tahayul. Tahayul ini apa saudara? Sampai sekarang tahayul itu masih ada di sini. Lihat ya angka 13. Di apartment building itu angka 13 nggak ada saudara di elevatornya. Dari angka 12 langsung ke 14. Karena mereka takut orang-orang nggak berani tinggal di tingkat 13. Jadi ditiadakan angka 13. Juga dengan orang Chinese. Saya waktu di real estate dengar mereka banyak berbicara tentang Feng Shui. Angka yang ini nggak baik. Tanah mesti lebarnya segini, panjangnya segini, bengkoknya segini. Semuanya ada aturannya. Kalau kita perhatikan, semua itu adalah ketahayulan yang kita perlu bebaskan dari kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan mengatakan, jauhilah tahayul dan nongeng-nongeng nenek tua. Sampai sekarang di Kanada pun, di Toronto, saya nggak lihat di sini ya, puji Tuhan. Santa Claus masih di parade. Santa Claus dibesar-besarkan. Padahal sebetulnya siapakah itu Santa Claus? Masa dia seorang tua nyantang dari North Pole, bawa keretanya, ditarik dengan reindeer, yang namanya Rudolph, hidungnya merah. Apakah kita mempercayai diri kita, anak-anak kita kepada Santa Claus? Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, inilah teguran Tuhan di kitab Wahyu tentang Santa Claus. Pesan teguran kepada jemaat di Pergamus. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Itu teguran. Dan ini pujian kepada jemaat di Efesus. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Kalau Tuhan sudah bicara kubenci, itu mesti diperhatikan saudara. Tuhan bukan benci kepada orangnya, tapi Tuhan benci kepada dosa atau perbuatan orang itu. Kita perlu pisahkan ya. Kita mengasihi semua orang, tapi dosa atau kesalahan, perbuatan orang itu yang perlu kita benciin atau tolak. Dan kenapa sampai Nikolaus sebetulnya seorang deacon dari jemaat di Kisah Rasul, kalau saudara perhatikan, mereka itu dia adalah seorang deacon yang membantu orang-orang tua, tetapi karena dia orang Yunani, dia masih memperhatikan atau memegang kebudayaannya orang Yunani. Orang Yunani itu demen bawa-bawa patung ke rumah-rumah ibadah, menyembah roh berhala. Jadi itu yang Tuhan tidak kehendaki adalah persatuan dari dua, Tuhan dan yang dijadikan Tuhan. Saudara, kalau saudara masih percaya pada Santa Claus, kalau anak saudara, cucu saudara bertanya kepada saudara, apakah kita mau berbohong kepada mereka? Santa Claus datang dari North Pole, bawa kereta, memberikan hadiah. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat ibu saya. Kalau kamu baik setahun, Santa Claus akan datang bawa hadiah. Wah, kita coba dah setahun baik-baik. Cuma gak susah saudara. Tapi itulah yang kita dibohongi. Itulah dongeng-dongeng nenek moyang. Yang kita kadang-kadang masih pegang. Tahayul-tahayul angka 13. Itu semuanya adalah kenajisan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan membencinya. Marilah kita tolak akan hal itu. Sebab saudara perhatikan firman Tuhan di sini. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang lama. Saudara dan saya sudah ditebus dalam kehidupan lama kita. Kita sudah menjadi
new creation, ciptaan baru dari Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia. Tahayul, dongeng-dongeng orang tua itu adalah kehidupan yang sia-sia. Yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tapi menjauhkan kita dari pengenalan akan Tuhan. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan harga, darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara perhatikan sini. Tuhan sudah menebus kita bukan dengan emas, dengan perak, dengan barang-barang di dunia ini. Tapi dengan darahnya yang tak bercacat. Darahnya yang mahal, darahnya yang tak bernoda. Yeskiel 36 ayat 26-27 nggak ada di sini. Tuhan juga mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Saudara, kita sudah ditebus dari cara kehidupan yang lama dan diberikan hati yang baru. Jadi artinya hati kita sudah diperbarui oleh Tuhan sewaktu kita menerima Tuhan. Sewaktu kita percaya kepada Tuhan. Roh yang baru di dalam batinmu itu juga diberikan pada Tuhan. Tuhan menjauhkan hati yang keras, Tuhan memberikan kita hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26-27. Saudara baca di rumah. Karena saya mau teruskan tentang hal ini, hati nurani yang sudah disucikan oleh perbuatan sia-sia. Ini firman Tuhan saudara di Ibrani 9 ayat 14. Perhatikan benar-benar. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan apa? Hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat apa? Beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara mau beribadah hanya kepada Allah yang hidup? Buang perbuatan-perbuatan sia-sia. Dan saya percaya hati nurani saudara akan memberitahukan kepada saudara. Apabila saudara membuat kesalahan. Itulah sebabnya begitu penting kita mendengar suara di dalam hati kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sebetulnya siapa sih Roh Kudus ini? Roh Kudus akan turun atasmu. Ini percakapan antara malaikat dengan Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Di sini kita bisa lihat saudara. Bahwa Maria adalah seorang perawan yang tidak menerima darah manusia. Darahnya Yesus sebetulnya hanya satu-satu darah yang dapat diterima oleh Bapa. Karena darah ini yang mahal, yang suci, itulah yang bisa menebus kita. Bukan agama, bukan seorang pribadi agama yang menciptakan bukan saudara. Percayalah pada Yesus Kristus Allah yang hidup dan saudara akan hidup. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. God own beloved son. Sekarang apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita fokus kepada hidup kita yang hanya kepada Tuhan Yesus. Ayat ini diambil dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Hanya kepada Yesus, saudara. Bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada patung, bukan pada nabi-nabi atau apapun juga. Tapi kepada
Satu pribadi yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita semua di sini. Sehingga kami dapat menikmati Natal ini. Satu darah, satu pribadi, yaitu pribadi Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan juga yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudara mau sempurna hidupnya? Berimanlah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pekerjaan yang sia-sia atau sesuatu yang di luar dari Tuhan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacitanya disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada satu sukacita yang Tuhan idam-idamkan sewaktu dia naik ke kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Satu sukacita yang ada dalam pikirannya sewaktu dia mati di kayu salib, yaitu jemaatnya kita, yang sebenarnya adalah akan menjadi kemantin wanitanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Haleluya. Itulah Tuhan kita, saudara. Kita adalah pengantinnya, bayangin gak? Kekasihnya, jemaatnya, gerejanya, kemantin wanitanya. Jadi secara summary, saya akan tutup dengan ini. Natal adalah pemberian Tuhan untuk manusia. Rencana Tuhan untuk mengembalikan manusia kepadanya adalah 3 pokok dalam pelaksanaannya yang kita sudah bicarakan. Nomor 1 adalah Tuhan Yesus harus menjadi sama seperti manusia yang berdaging dan berdarah agar dapat mati di kayu salib bagi penebusan dosa dan pembayaran pelunasan hutang semua manusia, yaitu saudara dan saya. Dia juga harus bangkit dari kematiannya. Nomor 2, Tuhan Yesus datang untuk memperdamaikan dan memperkenalkan siapa pribadi Allah Bapa, yaitu Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu, Trinity. Nomor 3, Tuhan Yesus datang untuk mempersiapkan pengantinnya, yaitu kita semua di sini, saudara. Kita adalah kemantin Tuhan, kekasih Tuhan. Pelaksanaannya akan diteruskan oleh hati nurani kita yang baru dan pelayanan Roh Kudus. Bagi saudara yang belum angkat tangan tadi, saya tidak tahu kehidupan saudara. Apakah saudara sudah percaya, sudah mendapat kehidupan yang kekal, atau destiny saudara masih adalah destiny bersama iblis di neraka? Saya sudah tidak punya banyak waktu lagi, saudara. Kita semua di sini tidak punya banyak waktu lagi. Inilah saatnya kita menerima Tuhan Yesus, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bagi siapa yang belum menerima Tuhan, mari kita berdoa. Sinner's prayer. Saya akan mendoakan saudara semua di sini. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan, inilah saatnya. Inilah waktunya. Saudara diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Saudara tidak usah memperlihatkan kepada saya, tapi saudara berdoa di dalam hati saudara dan percaya inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Allah Bapa di sorga, kami mengakui Tuhan, bahwa kami orang yang berdosa yang memerlukan juru selamat. Dan kematian-Mu, kelahiran-Mu dan kematian-Mu di kayu salib sudah membuktikan hal itu. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami semua, Tuhan. Maka itu pada saat ini, saya mengaku dalam mulut, dengan mulut, bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan,
Dengan mulut orang yang mengaku, dia akan diselamatkan. Terima kasih Bapak, untuk kasih setiamu, untuk kasih agapemu, sehingga kami dapat menerima keselamatan, kehidupan kekal yang Kau telah janjikan bagi semua kami di sini. Dan kami mau menerima itu Tuhan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Dan semua berkata, Amen. Haleluya.